Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Mata. Saya mahasiswa Fakultas Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Kebiasaan, Efikasi Diri, dan lingkungan keluarga terhadap minat berusaha mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pertama adalah bab 1 pendahuluan, itu latar belakang, tingkat pengangguran dan ketidaksesuaian dengan pekerjaan. Kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah pengangguran. Untuk kepentingan maksudnya adalah itu bab tidak sebandingnya pencari kerja dengan pekerjaan tidak sebanding, mana ditemukannya lapangan pekerjaan sedikit dibandingkan pelamanya. Sedangkan untuk cara menyelesaikannya dengan salah satu cara dengan melakukan wirausaha atau menanamkan minat wirausaha sejak dini kepada individu atau siswa atau mahasiswa. Sebenarnya adalah masalah. Pertama, pengaruh pengetahuan terhadap minat. Yang kedua adalah efikasi diri terhadap minat berusaha. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga terhadap minat. Yang keempat, pengaruh pengetahuan kebiasaan, efikasi diri, lingkungan keluarga terhadap minat berusaha mahasiswa. Ke bawah penelitian. Ke bawah penelitian Maftulah Suatman, perbedaannya adalah di metode penelitian dan teknik sampling. Di penelitian sebelumnya menggunakan metode korelasi, sedangkan penelitian kali ini metode kuantitatif. Sedangkan teknik sampingnya, metode yang sebelumnya menggunakan teknik proporsional, sedangkan metode ini menggunakan teknik probability sampling. Soalnya bab 2, kajian pustaka. Sini pengetahuan kebiasaan. Ada 3 teori. Salah satunya adalah pengetahuan kebiasaan yang dikendalikan dengan tentang segala bentuk informasi berupa ingatan, pemahaman tentang cara berusaha sehingga menimbulkan keberanian mengambil risiko dan dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Sebenarnya lah indikatornya ada 4 indikator pengetahuan saya. Yang pertama, pengetahuan mengenai usaha yang akan dirintis. Yang kedua, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri. Yang keempat, pengetahuan tentang manajemen organisasi bisnis. Soalnya lah kajian pustaka efikasi diri. Ada 3. Satu adalah efikasi diri, kepercayaan individu terhadap kemampuan dan dirinya dalam memulai satu usaha, mengolah usaha, dan yakin akan berhasil dalam berusaha. Terus, dan untuk indikatornya adalah ada 3 indikator. Yang pertama, tingkat kesulitan tugas, kekuatan keyakinan, dan generalitas. Soalnya adalah lingkungan keluarga. Ada 3. Itulah lingkungan keluarga merupakan satu pendidikan utama yang pertama kali diterima oleh seorang anak, karena ada dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan serta mereka dilahirkan. Ada indikator lingkungan keluarga ada 3. 1, keberfungsian keluarga, sikap dan perilaku orang tua terhadap anak, dan 3, status ekonomi. Misalnya, kajian pustaka minat berusaha. Ada 3 teori. Satunya minat berusaha adalah keinginan, minat, atau kemauan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berdiri atau mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa takut risiko itu akan terjadi dan selalu belajar dari kegagalan. Sebenarnya indikator dari minat ada 4, yaitu perasaan senang, ketarikan seseorang, perhatian seseorang, dan keterlibatan seseorang. Selanjutnya adalah pengaruh X1 ke Y. X1 ke Y yaitu pengaruh pengetahuan ke minat. Misalnya pengaruh X2 ke Y yaitu pengaruh efikasi diri ke minat. Misalnya adalah pengaruh X3 ke Y yaitu adalah pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat. Misalnya pengaruh X1, X2, X3 ke Y yaitu pengaruh pengetahuan efikasi diri lingkungan terhadap minat. Biasa. Selanjutnya adalah 3 metode penelitian. Dalam metode penelitian ini adalah ada 3 aspek. Yang pertama, metode yang digunakan.
Metode gunakanlah metode kuantitatif yang dengan pengambilan datanya menggunakan kuesioner, sedangkan yang kedua adalah tempatnya di Universitas Jakarta pada Fakultas Ilmu Sosial. Ketiga adalah waktu penelitian selama 3 bulan, terhitung dari bulan Desember 2021 sampai Februari 2022. Konstelasi inilah konstelasi hubungan dari penelitian saya. Misalnya lah populasi dalam penelitian inilah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jakarta pada program studi pendidikan sejarah angkatan 2017 dan 2018 yang menjumlah 207 mahasiswa. Sedangkan teknik sampling yang digunakan teknik probability sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada seluruh populasi untuk menjadi sampel. Maksudnya penyusunan instrumen. Dalam pengetahuan usaha dari 12 pernyataan terdapat 80 permintaan valid dengan nilai reliabilitas sebesar 0,89. Yang kedua, efikasi diri. Dari 12 pernyataan yang digunakan, 90 pernyataan yang valid. Dan 9 nilai reliabilitasnya sebesar 0,89. Asalnya dari lingkungan keluarga. Dari 12 pernyataan yang digunakan, 12 pernyataan yang valid dengan nilai reliabilitas 0,928. Misalnya adalah minat. Dari 12 pernyataan yang digunakan, didapatkan 10 pernyataan yang valid dengan nilai 0,821. Maksudnya teknik analisa data. Ini merupakan teknik analisa data yang digunakan. Yang mana uji persyaratan analisis, uji normal, uji linearitas, asumsi klasik, uji multi, heteroiditas, dan persamaan agregasi, uji hipotesis, uji F, uji T, dan analisis koefisien data dan sumbang efektif dan sumbang relatif. Selanjutnya adalah bab 4 hasil pembahasan. Deskripsi data dapat dilihat dari segi data ini frekuensi yang besar adalah 30% pada frekuensi absolut 21 pada nomor 7. Selanjutnya atas skor hitung dapat dilihat ini merupakan atas skor hitung bagaimana indikator dari 4 indikator 1 dengan total item 1 sebesar 23, indikator 2 item sebesar 25,45%, indikator 3 sebesar 3 item sebesar 25,67, indikator 4 2 item sebesar 25,78%. Frekuensi diri dari sini dapat dilihat frekuensi relatif yang tinggi 30%, frekuensi absolutnya 41 di nomor 7. Dari 3 indikator tersebut terdapat indikator 1 4 item sebesar 33,5%, indikator kedua 2 item sebesar 32,8%, indikator 3 item sebesar 53,53%. Sebenarnya lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini didapatkan nilainya sebesar 32%, frekuensi absolutnya 43 di nomor 6. Atas skor hitungnya adalah dari 3 indikator 1 5 item sebesar 33,23%, indikator kedua 3 item sebesar 33,28%, indikator 3 4 item sebesar 33,48%. Sebenarnya deskripsi minat sebesar 33%, tinggal frekuensi absolut 45% di nomor 6. Tata skor hitungnya adalah dari 4 indikator, indikator 1 2 item sebesar 24,90, indikator kedua 3 item sebesar 24,9%, indikator ketiga 2 item sebesar 25,3%, indikator keempat sebesar 3 item sebesar 25,0%. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama uji normalitas. Dari sini dapat dilihat nilai signifikan dari uji normalitasnya sebesar 0,200. Dan maka data dapat dilihat nilai signifikannya sebesar dari 0,5. Maka dapat data disebut distribusi normal. Maksudnya normal spot. Dapat dilihat dari gambar atas, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan model garis ini memenuhi syarat normalitas. Ujian linearitas X1 dan XY dapat dilihat
garis linearitas yang nilai signifikannya sebesar 0,00 kurang dari 0,5 sehingga pengetahuan besar dengan minat besar terdapat hubungan bersifat linear. Sama dengan S1, S2 juga sebesar 0,005 kurang dari 0,5 maka verifikasi diri dan minat berhubungan linear. Dan untuk X3 masih tetap sama sebesar nilai linearnya 0,05 kurang dari 0,05 nilai linearnya sebesar 0,00 kurang dari 0,5 sehingga lingkungan keluarga berhubungan linear dengan minat besar. Misalnya uji multikulturalitas. Uji multikulturalitas dari tabel dapat dilihat pengetahuan nilai toleransi 0,241 dan nilai FF-nya 4,156. Maka di sini dapat disimpulkan dari semuanya tersebut dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi model regresi ini tidak dapat gejala multikulturalitas dalam penelitian ini. Selanjutnya uji heterogenitas. Uji heterogenitas dapat dilihat bahwa nilai pengetahuan sebesar 0,350 besar dari 0,005 dan untuk verifikasi diri 0,79 besar dari 0,5 dan untuk lingkungan 0,632 besar dari 0,5 maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini dalam penelitian ini tidak terjadinya gejala heterogenitas. Soalnya adalah heterogenitas Pomerol. Maka di sini gambar dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas sumbu di bawah angka 0 dan pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heterogenitas. Nah, di sini adalah persamaan regresi berganda yang mana Y sama dengan 6,467 tambah 0,408 S1 tambah 0,374 S2 tambah 0,141 X3. Maksudnya uji F dan dari tabel uji F di atas maka dapat dilihat nilai F hitung sebesar 103,631 maka nilai F tabelnya sebesar 2,67 maka dapat disimpulkan X1, X2, X3 dan Y berhubungan kan dikarenakan F hitung besar dari F tabel yaitu 103,631 besar dari 2,67. Selanjutnya uji T dapat dilihat uji T-nya T hitung sebesar T tabel sebesar 1,654 maka dapat dilihat dari T tabel tersebut maka T hitung pengetahuan besar dari T tabel dan untuk efikasi diri besar dari T tabel dan untuk lingkungan keluarga besar dari T tabel maka dapat disimpulkan ketiga variabel itu berpengaruh positif terhadap minat berusaha. Analisis koefisien berdasarkan tabel nilai dapat dilihat R2-nya sebesar 0,72 maka dapat disimpulkan bahwa S1, S2, S3 dapat secara stimulusan terdapat 72,2%, sedangkan sisanya sebesar 29,8% tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ditilik oleh peneliti. Soalnya adalah sumbang efektif. Ini sumbang efektif dapat untuk memeriksa kembali oleh ESCO-nya yang mana diambil dari koefisien beta dan koefisien korelasi. Dari hasil ini dilihatkan bahwa hasilnya dari sumber efektif total 77% tambah 27% tambah 14,4% ini maka hasilnya sebesar 70,2%. Maka hasilnya sama dengan hasil S-square. Maka data tersebut disebutkan valid sumbang efektifnya sama dengan S-square. Sedangkan sumbang relatifnya adalah sumbang relatif dapat dilihat dari sumbang relatif itu dari jumlahnya SR totalnya yang harus akan menghasilkan nilai 100, mana 39,8% tambah 39,8% tambah 20,5% dihasilkan dengan 100%. Selanjutnya, bab 5 hasil pembahasan. Kesimpulan ini dapat dilihat bahwa
terhitung dari X1 dan T-tabel terhitung dari S1, S2, S3 semuanya memiliki besar dari terhitungnya besar dari T-tabel ya. Semua ketiga variabel memiliki besar dari T-tabelnya. Sedangkan untuk uji F-nya, uji hipotesisnya, pengaruhnya dapat dilihat bahwa F hitung besar dari F-tabel sebesar 1103,631 dan F-tabelnya sebesar 2,67. Sebenarnya kalau yang kombinasi bukan peneliti. Rekomendasi ke peneliti adalah bahwa kan di sini terdapat 3 variabel digunakan untuk melihat perubahan kombinasi. Maka untuk selanjutnya disarankan untuk penelitiannya untuk meneliti dengan variabel di luar yang 3 ini. Selanjutnya juga untuk variabelnya karena digunakan di fakultas sosial maka masih tercakup selalu sempit, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meluaskan cangkupan untuk penelitiannya. Oke. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.